Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai KPM bisa tidur nyenyak, teman-teman ya. Cara seorang konsultan pajak miliarder bisa tidur nyenyak. Nah, ini adalah video pertama sepertinya, video pertama yang gue serius ngomongin kesehatan, guys. Oke. Nah, sebelum mulai teman-teman, kita mau promosi dulu nih ya buat teman-teman. Nah, apakah Anda seorang calon konsultan pajak, teman-teman, atau konsultan pajak yang sudah aktif, atau mantan konsultan pajak, atau petugas pajak, atau mahasiswa, karyawan, yang mungkin lu pengen sukses berbisnis perpajakan dan akuntansi, hingga mencapai omset 1 miliar per tahun, contohnya ya. Nah, yang kalau Anda pengen punya bisnis sebesar itu, maka saya membuka kelas baru, teman-teman, namanya program konsultan pajak pinter, guys. Oke. Di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar cara mengembangin bisnis perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital ini, teman-teman ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching langsung dengan saya, teman-teman. Nah, teman-teman akan langsung tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP. Terdapat video pembelajaran yang step by step nanti teman-teman untuk Anda. Dan yang paling penting, nanti kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif langsung dengan saya di setiap hari Sabtu, teman-teman ya. Oke guys, manfaatkan promo yang sangat besar ini ya, 85% di bulan ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com untuk bergabung sana guys ya. www.programkpp.com. Oke. Nah, kenapa sih gue membahas tidur nyenyak gitu guys ya? Karena masalah tidur adalah salah satu masalah terbesar seorang konsultan pajak guys ya. Termasuk gue. Gue adalah seorang konsultan pajak yang lumayan sukses dan gue mengalami masalah tidur yang luar biasa. Dan gue rasa ini dialami oleh semua konsultan pajak ya. Kalau Anda konsultan pajak, lu tahu maksud gue. Nah, awalnya gue mau bahas mengenai bangun pagi sebenarnya guys. Jadi video ini tuh gue mau bikin mengenai bangun pagi kemudian jalan pagi gitu loh. Tetapi justru setelah gue bikin skripnya itu, ternyata lebih penting tidur gitu. Lebih penting ngebahas tidur dulu gitu. Nah, nanti kita akan nyambung nanti teman-temannya. Nah, kenapa sih gue awalnya bikin channel YouTube ini? Awalnya tuh gue bikin channel YouTube ini tuh bukan untuk edukasi pajak teman-teman ya. Awalnya idenya itu adalah untuk memberikan impact tentang bisnis dan kesehatan teman-teman kepada masyarakat gitu loh. Itu ide dasar awalnya channel ini. Nah, gua sendiri teman-teman ya, gua sendiri adalah seorang yang sudah mengkonfirmasi bahwa uang bukanlah jawabannya teman-teman ya. Uang bukanlah jawaban atas kebahagiaan, kesuksesan, rasa bebas stres dan lain-lain teman-teman. Justru kalau lu seorang konsultan pajak ya, semakin kaya lu, semakin sukses lu sebagai konsultan pajak, semakin banyak stresnya teman-teman, semakin tidak bahagia gitu teman-teman ya. Coba deh lu ingat, saudara lu atau teman lu atau siapa konsultan pajak ya, ada nggak yang anaknya mau ngikutin jalur bapaknya? Gitu. Yang gue lihat sedikit sekali teman-teman ya, bahkan gue punya banyak saudara kandung yang konsultan pajak sudah sukses gitu ya, anaknya nggak ada mau ikutin jalur bapaknya gitu. Kenapa? Ya gue nggak tahu ya, tapi kemungkinan besar karena anaknya melihat bapak gue nggak happy gitu loh, kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Jadi uang bukanlah jalan untuk kebahagiaan. Itu yang gue pahami teman-teman dan sudah gue alami di hidup gue gitu ya. Gue sudah pernah punya uang banyak dan uang sama sekali tidak membantu teman-teman ya. Nah, tetapi gaya hidup kita lah yang akan membantu teman-teman. Gaya hidup ya. Apa yang lu berikan pada tubuh dan otak lu itu yang akan menjadi kunci kebahagiaan lu teman-teman ya. Nah, ujung-ujungnya adalah kesehatan. Kesehatan itu ibaratnya keuntungan teman-teman, profit gitu ya, laba gitu ya, yang paling berharga teman-teman. Salah tuh keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara kan bilang kesehatan apa tuh namanya? Yang paling berharga itu adalah keluarga gitu ya. Bukan teman-teman ya. Keuntungan yang paling berharga itu adalah kesehatannya. Nah, kalau lu sehat teman-teman, lu disebut untung gitu. Lu disebut untung, laba, lu profit gitu. Kenapa? Karena sehat itu sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan mudah teman-teman ya. Cari uang tuh mudah loh teman-teman. Cari uang itu lu tinggal kerja, lu dapat duit gitu kan. Tetapi sehat itu nggak mudah teman-teman ya. Sehat itu tidak mudah. Lu justru perlu pemahaman yang lebih penting, lebih serius lagi tentang kesehatan gitu. Kalau lu mau sehat gitu teman-teman ya. Nggak cuma sekedar hidup sehat doang, tetapi lu perlu pemahaman gitu teman-teman ya. Nah, by the way, gue bukanlah seorang spesialis di sini, teman-teman ya. Gue sama seperti Anda semua gitu ya. Gue juga orang biasa saja. Gue punya masalah hidup, gue punya mungkin keraguan, kecemasan, stres, frustasi. Gue juga pernah jatuh dalam bisnis gue, kerja juga pernah masalah gitu ya. Hubungan pacaran juga masalah gitu temannya. Gue juga pernah sering patah hati justru ya. Jadi sama seperti orang pada umumnya teman-teman ya. Sama seperti manusia pada umumnya. Gue ini bukan orang hebat ya. Nah,
Karena gue hidupnya banyak stres teman-teman ya. Sampai kemarin di bulan Mei kemarin, gue masih ingat di bulan Mei kemarin ya, gue mengalami banyak stres, tidurnya nggak beres, kemudian berat badan gue yang paling buruk. Berat badan gue tuh sudah naik sampai angka 85 kilogram teman-teman. 85 kilo gitu. Ini sudah warning banget teman-teman ya. Gue ini tinggi 173 dengan ukuran 85 kilogram. Mungkin bagi sebagian orang biasa aja karena gue tinggi, kemudian gue berotot gitu ya. Tetapi semua itu terlihat ketika terindikasi dari hitung-hitungan matematika gitu teman-teman. Ketika kita hitung di dalam rumus matematikanya, gue ini overweight, bahkan hampir obesitas gitu, hampir hampir obes gitu, obesitas gitu. Jadi sudah overweight, sudah kelebihan berat badan gitu. Dan kalau kita lihat langsung di perut tuh ada lemak gitu, di perut tuh ada lemak banyak gitu teman-teman ya. Jadi itu sudah kelihatan dan sudah ada indikasi yang jelas gitu. Dan cuman dari luar nggak kelihatan, tetapi dari hitungan medis tuh sudah jelas obesitas dan berbahaya sekali teman-teman ya. Nah, gua orang yang cukup peduli dengan kesehatan teman-teman. Gue cukup peduli, kan banyak orang merokok gitu ya, dia pikir ah nggak apa-apa lah ngerokok nanti nanti juga mati juga gitu ya. Gue nggak begitu pola pikirnya. Gue pola pikirnya kalau gue bisa sehat, gue harus sehat gitu teman-teman ya. Dan karena gue lihat sendiri keluarga gue lihat sendiri papa gue sakit teman-teman, kena stroke gitu, sudah 3 tahun kena stroke, setengah badan nggak bisa gerak gitu, dan gue lihat sendiri bagaimana menderitanya gitu teman-teman ya, gue lihat sendiri, gue saksi hidup gitu, bapak gue sendiri gitu, bagaimana pola hidup kita yang di masa muda akan kita bayar mahal di masa tua kita gitu, kalau kita nggak punya pola hidup yang betul-betul kita perhatikan dengan baik gitu teman-teman ya. Nah, jadi ngomongin gendut, salah besar kalau orang bilang gendut itu baik ya. Banyak orang bahkan mengkampanyekan gendut itu baik, gendut itu normal gitu ya. Gemuk itu hal-hal yang biasa saja gitu ya. It's wrong guys, it's wrong ya. Salah teman-teman ya. Gendut adalah masalah yang perlu kita perbaiki teman-teman ya. Kelebihan berat badan itu tidak turun dari langit teman-teman. Kelebihan berat badan itu adalah masalah yang lu ciptakan sendiri untuk diri lu sendiri gitu. Ini adalah masalah serius yang perlu kita sembuhkan dengan apa? Dengan perubahan pola hidup gitu teman-teman. Nah, jadi semua ini berawal dari gue overweight, ceritanya gitulah. Nah, dari gara-gara gue overweight dan gue memutuskan untuk mempelajari, gue mulai mempelajari pola hidup sehat tuh kayak gimana sih, seperti apa sih orang yang sehat itu gitu. Jadi gue banyak belajar tuh dari YouTube, gue beli buku dan sebagainya gitu ya, cara hidup sehat, kemudian cara menurunkan berat badan bagaimana. Nah, dan ini seri pertama dari video gue tentang kesehatan teman-teman ya. Nah, kenapa begitu? Kenapa gue mau memulai dari tidur? Ya karena hari lu yang indah atau tidak indah itu dimulai dari tidur yang berkualitas di malam sebelumnya, teman-teman ya. Satu hari kita itu dipengaruhi secara langsung oleh tidur kita di malam sebelumnya. Gitu, teman-teman. Jadi yang kalau kita memperbaiki pola hidup kita, yang perlu pertama mesti kita perbaharui adalah kualitas tidurnya dulu. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin konsultan pajak sehat. Nah, berhubung gua seorang pelatih konsultan pajak teman-teman ya, gua seorang pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, selain melatih pengembangan bisnis, saya juga pengen mulai buat konten tentang kesehatan nih guys. Nah, by the way, gue bukan dokter, teman-teman. Gue tidak memahami ilmu kedokteran secara rinci ya. Jadi saran-saran gue ini bukanlah saran profesional seorang di bidang kesehatan, teman-teman ya. Gue hanya sharing apa yang gue alami, apa yang gue rasakan, apa yang gue praktekkan gitu ya. Dan apa yang terjadi sama gue belum tentu akan sama dengan lu, teman-teman ya. Jadi gue hanya sharing secara umum aja, teman-teman. Tapi gue rasa ini bermanfaat buat beberapa teman-teman konsultan pajak yang sudah mulai stres dengan hidupnya. Oke. Nah, sekarang kita mengenai bangun pagi. Bagi sebagian orang bangun pagi itu mudah. Bagi sebagian orang bangun pagi itu susah ya teman-teman. Gua, mungkin lu percaya atau nggak percaya, gua adalah orang yang susah bangun-bangun pagi teman-teman. Gue ini susah banget bangun, bangun pagi gitu ya. Kalau lu ikutin Instagram gue di Pajak Smart Instagram itu, saat ini gue setiap hari bangun pagi teman-teman. Senin sampai Sabtu gue bangun pagi, Minggu gue tidak bangun pagi. Minggu gue tidur agak siangan gitu. Tetapi Senin sampai Sabtu gue bangun pagi dan gue jalan-jalan pagi gitu ya sampai jam 8 gitu. Nah, sebelum ini gue tuh benar-benar susah bangun pagi teman-teman. Gue selalu bangun siang. Gue tuh bangun kalau nggak jam 9, jam 10 pagi teman-teman. Mungkin lu nggak percaya ya,
awan nih yang segitu aktif ini bangun jam 9, jam 10 pagi. Tapi itu fakta teman-teman ya. Orang-orang di kantor gua tahu itu, gua bangunnya siang gitu. Karena apa? Karena gue tidur juga malam. Gue tidur kan sampai tengah malam, kadang jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Selalu gue tidur lebih dari tengah malam deh, biasanya deh. Waktu zaman dulu itu ya, zaman stres itu ya. Nah, jadi karena sekarang gue mau mulai gaya hidup gue yang mulai sehat gitu, untuk supaya menurunkan berat badan ini gitu ya, gue mulailah beli buku cara tidur nyenyak bagaimana. Gue beli tuh bahasa Inggris tuh. Gue dengerin YouTube-nya tentang cara bangun pagi bagaimana, cara tidur yang berkualitas bagaimana. Akhirnya gue bikin keputusan. Gue bikin keputusan, oke, mulai besok gue akan bangun pagi. Waktu itu ya, waktu bulan Mei akhir kalau nggak salah ya. Dan besok paginya, gue dibangun oleh alarm dong, alarm jam 7 pagi gitu. Ya udah seperti biasa, gue matikan alarmnya, gue tidur lagi, gue bangun jam 9 gitu teman-teman. Itu terjadi terus berkali-kali teman-teman ya. Gue mencoba selama beberapa hari, mungkin ada kali seminggu gue mencoba berusaha keras untuk bangun pagi gitu. Sampai akhirnya gue sadar gitu loh. Bangun pagi itu nggak bisa dipaksain gitu. Bangun pagi itu adalah akibat dari tidur yang baik. Gitu, itu yang gue sadari teman-teman ya. Nah, jadi langkah pertama untuk lo bisa bangun pagi bukan dengan memaksakan bangun pagi, tetapi dengan memperbaiki tidurnya. Gitu teman-teman. Nah, itu yang gue pahami yang pertama ya. Bangun pagi itu disebabkan oleh tidur yang baik gitu, bukan dengan alarm yang benar, bukan dengan dipaksakan bangun pagi, tapi tidurnya yang baik gitu. Nah, waktu itu tuh tidur gue sangat jelek. Waktu itu tidur gue itu bisa tidur 3 jam, 3 jam di bed itu belum tidur gitu loh. 3 jam udah tidur tapi belum tidur, masih sadar. Gue bisa mengalami hal seperti itu gitu. Lah, gimana bisa bangun pagi? Mau bangun jam 6, jam 7. Kalau jam 4 pagi gue masih sadar gitu loh. Gue masih masih bisa dengar suara azan pagi gitu ya. Orang orang udah mulai azan pagi, gue belum tidur. Udah tidur tapi belum belum nyenyak gitu loh, masih sadar gitu. Jadi nggak mungkin lah bangun pagi kan. Nah, itu kuncinya guys ya. Bangun pagi itu adalah akibat dari tidur yang berkualitas. Itu satu ya. Jadi sebelum kita ngomongin bangun pagi, kita mesti ngomongin gimana tidurnya. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk mengenai tips untuk tidur yang berkualitas. Bagaimana sih caranya untuk tidur yang berkualitas? Buat Anda konsultan pajak yang banyak stres, yang banyak banyak bermasalah dengan oknum dan sebagainya. Nah, ini solusinya teman-teman ya. Nah, ini yang gue lakukan teman-teman, ini yang gue sudah lakukan dan sudah berhasil teman-teman ya, sejauh ini sudah berhasil, gue sangat bersyukur sekali ya. Mungkin lain kali gue akan sampaikan ke lu data-data tidur gue dari aplikasi sleep, tracking tracking sleep gue, di mana tidur gue beberapa, mungkin satu minggu terakhir sudah luar biasa bagus gitu teman-teman ya. Itu gara-gara gue menerapkan langkah-langkah ini teman-teman ya. Ada 10 langkah dan bonus 1 langkah kalau nggak salah. Oke, langkah pertama yang pengen gue sampaikan ke teman-teman adalah cara untuk tidur adalah yang bagus tuh ya, 2 jam sebelum lu tidur, 2 jam sebelum lu tidur, jika jika masih di depan komputer atau gadget gitu ya, atau nonton TV gitu ya, cobalah gunakan kacamata Blu-ray. Oh ini, kacamata anti Blu-ray teman-teman ya. Nah, ini kacamata yang gue pakai ini bukan kacamata minus atau kacamata apa gitu ya. Ini kacamata Blu-ray teman-teman. Nggak mahal kok, cuman 100 ribuan atau 200 ribuan gitu ya. Ini kacamata Blu-ray, teman-teman tinggal cari di Tokopedia, tinggal cari namanya kacamata anti anti Blu-ray gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyaring, atau memfilter yang namanya apa tuh, yang namanya sinar-sinar biru dari gadget gitulah. Nah, sinar biru itu katanya membuat lu susah tidur, gitu. Nah, jadi fungsi kacamata ini adalah supaya lu ngantuk, gitu teman-teman ya. Fungsi kacamata ini supaya lu cepat ngantuk. Jadi gunakanlah kacamata ini 2 jam sebelum lu tidur. Kalau lu memang masih pakai komputer atau masih pakai handphone gitu, gunakan 2 jam sebelum itu lu tidur dan nanti hasilnya lu akan lebih ngantuk. Oke, teman-teman? Ya itu cara yang pertama. Tips yang kedua adalah 2 jam sebelum tidur, Anda harus stop minum air, teman-teman ya. Stoplah minum air 2 jam sebelum tidur, supaya lu nggak sering bangun di tengah-tengah tidur gitu, teman-teman. Nah, ini masalah besar bagi gua. Gua itu orang suka minum, karena gue sering kencing, gue ini beser. Dari kecil gue ini beser, gue terbiasa sering kencing, karena gue sering kencing, gue jadi sering minum, gitu. Bukan karena gue sering minum jadi sering kencing ya, kebalik. Karena gue sering kencing, gue jadi sering minum. Nah, kalau gue nggak minum, gue tetap kencing, jadi gue dehidrasi. Jadi gue butuh minum terus. Akhirnya sampai tidur pun gue minum-minum terus. Nah, gue itu kalau tidur ya,
bisa bangun kencing itu bisa 5 kali, bisa 10 kali, teman-teman. Mungkin lu nggak kebayang, lu yang jarang bangun gara-gara kencing tengah hari, tengah malam tuh lu nggak kebayang, tapi gua mengalami itu, teman-teman. Gua bisa bangun 5 kali, bangun 10 kali atau lebih gitu ya, hanya untuk kencing, gitu. Karena kebiasaan gue minum. Nah, jadi gua stop minum air 2 jam sebelum tidur, gue ikutin dari YouTube gitu ya, ada dokter ngomong gitu, dan berhasil teman-teman, berhasil. Gua jadi dalam tidur itu secara kesehatan, lu hanya boleh 1 kali bangun. 1 kali bangun adalah di-consider sebagai normal. Kalau lu bangun lebih dari 1 kali untuk kencing, maka lu dianggap over gitu, dianggap tidak tepat gitu teman-teman. Nah, jadi kalau lu 2 jam sebelum lu tidur lu berhenti kencing, berhenti kencing, berhenti minum, maka lu coba rasakan deh hasilnya. Maka lu akan lebih nyenyak, lebih tidak bangun di tengah-tengah tidur gitu. Maksimal 1 kali bangunnya. Yang bagus sih nggak bangun sama sekali sampai besok paginya gitu. Oke, tips yang ketiga, handphone. Nah, handphone jangan taruh di ranjang tidur teman-teman ya. Tetapi jadi kadang-kadang kan lu sambil berbaring, sambil mau tidur, sambil lihat handphone gitu ya, ngeliatin TikTok lah, apalah gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan apa teman-teman? Ini berhubungan dengan hormon atau apalah gitu ya. Hormon apa sih yang bikin lu tidur, yang kalau lu pegang handphone nanti dia akan mempersulit lu tidur gitu, apalah istilahnya itu deh ya. Nah, jadi triknya apa? Gimana caranya supaya lu menjauhkan handphone ini dari mata lu ketika lu mau tidur ya. Triknya adalah lu taruh charger agak jauhan. Lu taruh charger mungkin mungkin 5 meter dari tempat lu tidur gitu ya. Di sana lu taruh charger, kemudian lu ngecas di situ kan. Jadi lu punya alasan untuk taruh handphone lu di tempat yang jauh di sana untuk lu ngecharge supaya lu bisa full di pagi hari baterainya gitu kan. Jadi taruhlah di sana, lu ngecas dan lu jangan pegang lagi handphonenya ketika lu mau tidur. Nah, jadi ada alasan untuk lu taruh handphone itu jauh, gitu ya. Jadi handphone harus lu jauhkan. Tips yang keempat, gunakanlah jam tangan yang bisa tracking tidur Anda. Itu teman-teman ya. Contoh ini contoh nih. Jadi yang murah ini tuh ini kayak gini nih, ini murah nih. Ini kan murah nih ya. Ini barang murah teman-teman. Ini dari Huawei, Huawei Smart Band. Kalau nggak salah cuma 500 ribuan deh, cuma sekitar 500 ribuan kalau sedang diskon ya. Jadi teman-teman tinggal beli aja yang seperti ini. Jadi nggak usah beli mahal-mahal, nggak usah yang Apple Watch lah, apalah Samsung Watch, nggak usah. Yang seperti ini sudah bagus. Kalau gue sih ya, yang seperti ini sudah bagus. Ini Huawei, ada aplikasinya di handphone, tinggal diinstal, nanti dia langsung nyambung gitu teman-teman. Gitu. Nah, gunanya apa jam tangan ini? Gunanya jam tangan ini untuk men-tracking tidur lu, teman-teman. Jam tangan ini bisa men-tracking tidur lu. Lu bangun berapa kali, kualitas napas lu bagaimana, lu mengalami REM atau istilahnya rapid eye movement tuh berapa persen, lu mengalami light sleep berapa persen, lu mengalami deep sleep berapa persen. Nah, itu indikatornya, teman-teman. Dulu indikator gua tuh jelek banget, berantakan. Nah, sekarang udah mulai bagus. Bahkan beberapa hari betul-betul tuh normal semua, bagus semua gitu. Jadi terbukti teman-teman ya ini bermanfaat ya teman-teman ya. Gunakanlah ini untuk men-tracking kualitas tidur lo. Oke. Gunakan jam tangan. Tips yang kelima, AC itu dibuat dingin. Nah, dulu tuh gua gunakan 24 derajat Celcius, teman-teman. Itu aja udah dingin, karena gua orangnya takut dingin. Jadi 24 derajat Celcius itu udah dingin bagi gua. Nah, tapi berkali-kali gue dengar di YouTube gitu. Cara untuk tidur adalah turunkan suhu. Kalau bisa 18%, 18 derajat gitu kan paling rendah 18 derajat gitu ya. Gue antara percaya nggak percaya, gue ngeri juga kalau kedinginan kan. Akhirnya gue coba 18 derajat dan gue tidur lebih bagus teman-teman ya, lebih baik tidurnya. Jadi eh, ini berhubungan dengan apa ya? Mungkin hormon juga kayaknya deh. Jadi kalau lu lebih dingin, metabolisme tubuh lu itu akan membuat lu lebih bagus tidurnya. Itulah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi guna AC-nya dibikin paling dingin 18 derajat kalau gua ya, dan sudah berhasil teman-teman. Memang dingin sih, tetapi enak tidurnya. Jadi lebih 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 nyenyak tidurnya. Gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, tips yang keenam, teknik pernapasan 478. Oke, apa itu teknik pernapasan 478? Kadang-kadang kan lu overthinking. Kalau lu overthinking gara-gara tidur, cara lu ngakalin pikiran ini adalah dengan taruh perhatian ke napas gitu kan. Nah, jadi lu
tarik pakai hidung, hitungannya 4. 1, 2, 3, 4. Tarik, terus tahan. Tahannya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hitungan, lu hembuskan pakai mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru selesai. Terus tarik lagi 4, tahan 7, kemudian lepaskan lagi 8. Nah, ini yang gua lakukan dan terbukti lumayan membantu, teman-teman ya. Jadi selama masih overthinking, gunakan itu. Tarik, kemudian tahan 7, kemudian lepaskan 8. Itu, teman-teman. Itu bisa dipraktekkan, teman-teman ya. Lumayan berhasil. Terus nomor 7. Tips yang ketujuh, kalau lu mengalami hari yang buruk di hari tersebut ya, mungkin lu habis bertemu dengan AR atau ketemu dengan pemeriksa yang brengsek gitu ya. Nah, lu akan overthinking. Itu hal yang biasa teman-teman ya. Yang perlu lu pahami adalah ini hal yang wajar teman-teman ya. Lu ketemu orang, mungkin lu berdebat dengan oknum dan sebagainya gitu ya. Tubuh dan pikiran lu tuh masih panas gitu. Itu hal yang biasa teman-teman ya. Nggak apa-apa. Lu harus paham ini adalah hal yang biasa gitu ya. Jangan berusaha untuk mengalihkan pikiran, jangan berusaha untuk cepat tidur, gitu. Karena semakin lu berusaha, pikiran lu melawan, gitu. Semakin lu berusaha, pikiran lu ngelawan, bentrok, bukannya lu tidur, lu makin stres, gitu teman-teman ya. Nah, jadi caranya apa? Caranya adalah biarkan pikiran lu ini terus mengembara, gitu. Biarkan pikiran yang ini terus muncul, nggak apa-apa, nanti dia kan berlalu toh, kan semuanya tidak tidak kekal toh, nanti pikiran itu akan berlalu juga. Oke. Jadi yang mesti lu lakukan adalah lu cukup pikirkan, gua itu sekarang lagi tidur, gua pengen rileks gitu loh, ya. Jadi gua tuh pengen rileks aja. Gua lagi tidur, gua pengen rileks. Ya udah, lu rilekskan, lu pikirkan dari atas, lemes, nih lemes, 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 tangan lemes, kaki lemes, udah gitu aja lu pikirin. Rileks aja, pengen rileks aja gitu. Tidak usah memaksakan tidur karena pikiran ini masih panas. Biarin aja gitu. Nah, sambil lu rileks, sambil lu atur napas, udah begitu aja. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita paksain tidur kalau otaknya masih panas, gitu teman-teman. Nah, kemudian tips yang nomor 8, journaling, membuat jurnal teman-teman ya. Udah nggak kehitung berapa banyak penelitian tentang manfaat dari membuat jurnal. Lu jangan bilang lu nggak punya waktu, teman-teman. Jurnal itu coba dulu lakukan dulu deh. Lu akan tahu nanti manfaatnya gitu ya. Membuat jurnal. Lu bisa tulis tangan di kertas, lu bisa tulis di handphone, lu bisa bikin di website. Kalau gue bikin di website, jadi gue bikin di website gitu, sehingga gue bisa online dan gue bisa bikin dimanapun gitu. Pakai handphone bisa, pakai laptop bisa, pokoknya di mana gue ada internet, gue bisa bikin jurnal. Jadi gue tidak perlu punya buku jurnal yang repot dibawa kemana-mana. Gitu, oke? Jadi journaling sangat penting. Kemudian, tips nomor 9, gunakan alarm di HP, teman-teman ya. Kalau lu uh, mau bangun tidur, kan lu susah susah bangun tuh. Nah, gunakanlah alarm. Nah, pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Mungkin awal-awal agak susah karena lu masih kurang tidur, tapi kelamaan akan lebih lebih bagus gitu teman-teman. Dan sekarang gua dalam seminggu itu mungkin 50% gua bisa bangun tanpa alarm gitu. 50%-nya gua masih nunggu alarm gitu. Tapi sekitar jam 6 gue sudah mulai sadar gitu. Nah, setengah 7 gue sudah dibangun oleh alarm. Kadang-kadang nggak usah nunggu alarm, gue sudah bisa bangun. Nah, jadi gunakanlah alarm. Nah, itu dari HP ya. Tips yang ke-10. Nah, tidurlah lebih awal dan bangunlah lebih pagi, teman-teman ya. Ini sudah dikatakan oleh semua guru di bidang tidur gitu, teman-teman. Tetapi kalau lu sudah praktekkan, lu baru paham maksudnya, gitu loh. Jadi setelah tidur di dalam handphone lu, kan handphone itu bisa set tidur ya. Settinglah tidur itu minimal 8 jam. Minimal 8 jam. Kalau gue sih 8,5 jam. Jadi gue dari jam 10 sampai jam 6.30 itu jam tidur gue gitu. Jadi jam 10 teng gue masuk ke kamar, jam 6.30 gue bangun gitu. Nah, kenapa 8,5 jam? Karena faktanya itu kalau lu masih pemula teman-teman, mungkin lu efektif itu cuma 7 jam tidurnya atau kurang bahkan gitu. Karena kan lu masih mengalami masalah overthinking dan sebagainya. Jadi efektif tidur paling 7 jam atau kurang gitu sih. Oke, bonus nomor 11. Ada bonus. Nah, ini mengenai perenungan teman-teman ya, mengenai perenungan.
Kalau lu nggak bisa tidur, masih sulit tidur, lu mesti pahami teman-teman, lu mesti renungkan bahwa tubuh ini, badan lu ini itu adalah satu-satunya yang lu punya teman-teman ya. Tubuh lu ini satu-satunya yang lu punya teman-teman ya. Apapun yang lu mau lakukan besok hari atau lusa atau minggu depan, tubuh ini tuh satu-satunya yang lu bisa bisa gunakan gitu loh. Tubuh ini yang lu punya ini satu-satunya yang lu punya, yang bisa lu andalkan teman-teman ya. Jadi please dong, lu kasih kesempatan tubuh ini untuk istirahat. Gitu teman-teman. Sesimpel itu sih perenungannya. Gitu teman-teman. Lu udah gunakan tubuh ini 16 jam loh, 16 jam sehari aktif. Lu kerja, lu olahraga, lu uh, memutar otak, bikin bikin presentasi lah, kerja lah gitu ya, kerja keras gitu. Kalau lu kerja fisik lebih lebih parah lagi ya. Jadi please kasih kesempatan buat tubuh ini untuk fisik ini untuk istirahat. Gitu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kalau dia istirahat, dia bisa memperbaiki diri supaya besok bisa kerja lagi buat lu. Gitu teman-teman ya. Tubuh ini kan bukan buat siapa-siapa ya, tubuh ini buat lu, gitu ya. Jadi tubuh ini lu kasih istirahat supaya dia bisa memperbaiki sel-sel dalam tubuhnya, supaya besok dia bisa bantu lu lagi, gitu teman-teman. Sesimpel itu perenungannya ya. Ya, kasih kesempatan untuk dia istirahat. Gitu. Perenungan lain, kalau lu overthinking, lu kasih perenungan lain. Lu masih ingat teman-teman ya, besok itu belum tentu lu masih ada napas, gitu. Coba dulu renungkan. Besok itu belum tentu masih hidup, gitu. Besok itu belum tentu masih bangun, gitu teman-teman ya. Jadi banyak orang overthinking karena mau mikirin besok, mau mikirin minggu depan, mau mikirin bulan depan gitu. Jadi nggak perlu mikirin itu. Kenapa? Karena belum tentu ada hari esok. Gitu teman-teman ya. Jadi rencana-rencana untuk besok, lusa dan sebagainya kalau lu masih sempat lu tulis di dalam kalender lu, kalau enggak ya sudah saatnya tidur kan. Nah, biarkan tubuh ini tidur. Belum tentu masih ada besok kok. Belum tentu masih ada hari esok. Jadi nggak usah overthinking. Nah, itu direnungkan teman-teman. Kemudian, yang terakhir, perenungannya terakhir adalah kalau lu percaya dengan agama tertentu, mungkin lu punya agama tertentu gitu ya, lu bisa mengucapkan satu atau dua atau tiga kata tertentu ya secara terus-menerus gitu, seperti mengulang mantra gitu. Nah, berulang-ulang katakan mungkin satu atau dua kata yang lu familiar dengan agama lu dan dengan santai, dengan napas yang halus gitu, dengan santai, napas yang halus, dan lu niatkan untuk tidur. Jangan lu berusaha menghafal tetapi berusaha untuk sadar ya, tapi lu niatkan untuk tidur. Semakin gua ucapkan ini, semakin gua ngantuk. Renungkan itu dalam pikiran lu. Gitu teman-teman. Nah, itu yang bisa gua sampaikan teman-teman ya. Jadi ini video pertama mengenai kesehatan dan gue berharap buat teman-teman yang pengen jadi konsultan pajak miliarder bisa menggunakan cara ini supaya selain lu nanti jadi orang kaya, lu juga bisa menjadi orang yang sehat gitu teman-teman ya. Dan kesehatan kita itu dimulai dari tidur yang berkualitas gitu. Satu hari Anda itu dari pagi sampai malam itu semua itu dipengaruhi dari tidur yang berkualitas di hari sebelumnya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, itu aja untuk hari ini. Next-nya gue akan bahas mengenai jalan pagi atau morning walk. Seberapa penting sih buat kita jalan pagi dan apakah lebih baik jalan atau lebih baik lari? Ini juga satu perdebatan yang sudah sangat rame dan gue sudah dapat jawabannya. Jawabannya jalan kaki gitu teman-teman ya, bukan lari. Oke. Oke guys, itu aja ya teman-teman ya. Dan gue masih mau promosi lagi teman-teman untuk Anda seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak atau mantan konsultan pajak atau lu petugas pajak atau lu mahasiswa atau karyawan. Kalau lu pengen sukses berbisnis di perpajakan akuntansi, hingga mungkin punya omset 1 miliar per tahun contohnya ya, saya membuka kelas baru untuk Anda, program konsultan pajak pintar guys. Nah, di pelatihan PKPP itu nanti Anda akan belajar cara ngembangin bisnis, perpajakan akuntansi Anda, hingga menjadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun kalau bisa ya. Dengan pelatihan intensif yang bisa step by step dan ada live coaching online langsung dan saya langsung gitu. Teman-teman nanti akan tergabung dalam komunitas yang eksklusif ya PKPP, terdapat video pembelajarannya, ada step by step, dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung teman-teman via live coaching interaktif setiap hari Sabtu, bisa pagi bisa malam gitu. Oke guys, manfaatkan masa promo ini 85% hanya di bulan Mei ini saja teman-teman ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com untuk bergabung sana guys ya. www.programkpp.com untuk bergabung di sana guys. Oke teman-teman, itu aja hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Mari.